Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis ya, tanggal 18 Juli 2024. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini nggak kemana-mana ya. Untuk IHSG sempat naik sih, tadi sempat naik, mencoba breakout lagi di atas 7230-an, cuman masih belum berhasil untuk hari ini. Close di harga penutupan yang kemarin 7224 ya, jadi ya ditutup 0,00%. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini di IHSG tanggal 17 Juli, secara keseluruhan sih untuk asingnya net sell ya. Asingnya keluar lagi, ini di saham Bank BRI masih keluar net sell 254,8 M. Kemudian di BBCA hari ini asingnya keluar lumayan banyak dan harga sahamnya juga turun cukup dalam ya. Hari ini keluar 248 M untuk asingnya di saham BBCA. Kemudian di Brand juga hari ini turun cukup dalam 8% lebih kalau nggak salah. Nanti kita akan cek, itu asingnya keluar 104,5 M. Kemudian di Goto juga walaupun hari ini sempat naik ke 52-51, itu aslinya keluar 87,3 M ya. Di Bank BNI, Bank Mandiri juga aslinya keluar. Yang paling banyak dibeli asing hari ini Telkom dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Aslinya masuk 245,8 M. Selain di saham Telkom, untuk aslinya juga masuk di ASII, KLBF, ICBP, UNTR ya. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masih net sell. Dalam 3 hari terakhir ini, dalam minggu ini aslinya udah keluar cukup banyak. Dan untuk besok sih mungkin hati-hati aja ya untuk IHSG, kalau langsung di kamera mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih ya mudah-mudahan sih bisa ini ya breakout lagi di atas 7230-an, cuman ya kita lihat aja besok. Kalau asnya masih keluar ya ada potensi, kalau nggak sideways malah hati-hati aja kalau turun ya. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA yang hari ini juga turun cukup dalam ya. IHSG merah, BBCA merah, dan merah. Hari ini turun 1,51% ke level 9.800. Kemarin itu mencoba breakout gagal, hari ini malah turun cukup dalam 1,51%. Secara teknikal untuk supportnya, misal besok masih turun ya di awal market, pantau aja atau tunggu di level 9725, 9750 itu area support terdekatnya untuk saham BBCA. Semoga aja bisa mantul naik di area situ. Dan resistennya cukup tinggi ya, ini di 10 ribuan itu area resisten untuk BBCA. Secara teknikal sih seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini aslinya keluar 200. Dalam 3 hari terakhir ini net sell 300-an M. Untuk hari ini aja net sell 248 ya, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari ini untuk asingnya yang keluar ada ZP. RX ya, selain ZP keluar juga sih. Untuk ZP versi asing net sell keluar banyak 154,7 M. Selain itu ada RX juga yang keluar lumayan banyak 192,2 M. Yang masih masuk AK YUBK ya, paling banyak AK 195 M. Coba kalau kita lihat dari awal bulan ini, soalnya pas awal-awal bulan itu aslinya cenderung masuk loh. Jadi kalau kita cek dari awal bulan itu untuk aslinya masih net buy, yang pegang barang paling banyak ada ZP, AK ya, dan untuk AK-nya masih masuk, ZP-nya yang keluar ya. Ini ZP-nya keluar sebanyak 154 M. Untuk besok sih ya mungkin untuk saham BBCA ya, kalau IHSG merah ya ada potensi nguji supportnya dulu. Tapi untuk jangka panjang sih kemungkinan juga nanti bisa rebound lagi sih menurut saya ya, mudah-mudahan ya. Apalagi kalau misal laporan kuartal 2-nya masih bertumbuh ya, kemungkinan untuk BBCA juga masih uptrend sih. Mungkin ini koreksinya BBCA nunggu teman-temannya ya yang masih di harga bawah buat naik dulu ya. Jadi ya untuk skenario-nya mungkin untuk beberapa hari ke depan kalau masih dijaga ya di atas support 9725, ada kemungkinan akan sideways seperti ini sih. Kalau mau entry lagi, disclaimer untuk supportnya ya di 9725 ini.
Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA hari ini aslinya net sell, tapi ya yang nampung juga asing sih sebenarnya, jadi mudah-mudahan aja beberapa hari terakhir ini koreksi wajar untuk saham BBCA ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank BRI yang asingnya keluar lagi untuk hari ini, dan tadi sih sempat naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, sempat nyentuh level 4.800-an ya, mendekati area resisten, tapi belum bisa breakout lagi di atas itu. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama sih, supportnya di 4680 ya, semoga aja besok masih bisa bertahan di atas ini, dan resistennya di 4840. Hari ini cukup menarik ya tadi untuk saham BBRI, volatile juga. Kalau kita perhatikan di sini RX lagi yang keluar dan yang masuk BK, AKKZ ya, BK-nya versi asing sih. Jadi untuk transaksinya seperti biasa didominasi oleh asing ya. Cuman hari ini asingnya keluar lumayan banyak lagi di saham BBCA, khususnya RX ini keluar 254,2 M. Coba kalau kita lihat hari ini RX selain keluar di BBCA BBRI, di saham mana lagi untuk hari ini RX keluar di BBRI BBCA ya, dua saham ini aja sih paling banyak ya. BBRI BBCA keluar 200-an M lebih, dan ya hitungannya hari ini RX keluar di IHSG, masuknya di saham-saham Bank Mandiri, Telkom, cuman untuk nilainya nggak sebanyak yang keluar. Jadi untuk RX ya emang keluar di IHSG untuk hari ini. Untuk besok sih untuk saham BBRI CC-nya keluar cuman 81,4 M ya, agak mengkhawatirkan juga ini kalau besok jualan banyak. Mudah-mudahan aja BBRI ini sih harganya masih dijaga di atas 4680. Kalau menurut saya sih mungkin ada potensi sideways seperti ini dulu ya, mungkin ya. Kalau naik bisa breakout bagus. Kalau untuk jangka panjang entry di harga 4760 juga masih lumayan berani sih kalau untuk investasi ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Pantau aja area support resistennya ini. Kalau misal masih merah di awal market, tunggu di area support kalau mau entry untuk swing atau trading ya. 4680 ini area supportnya, dan resistennya di 4840. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBRI. Lihat IHSG ya gimana di awal market, semoga aja bisa hijau dan BBRI juga bisa hijau lagi. Kita lihat saja besok ya, pantau aja area support dan resistennya ini. Oke, itu untuk saham BBRI. Dan jadi market utamanya hari ini ada RX ya, RX, ZP, YU, CC keempat-empatnya netel semua. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri ya, yang hari ini juga masih belum bisa breakout, walaupun tadi sempat naik, uji resistennya di 46.500-an, masih gagal breakout, turun lagi dan close di bawah resistennya. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 6275-an dan resistennya di 6500-6525. BMRI hari ini tanggal 17 Juli untuk aslinya net sell 77,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 17 yang keluar BK, XL, ya sebagian retail keluar mungkin taking profit ya di area resisten. Untuk mereka swing mungkin ambil di support, target taking profitnya di resisten. Kalau besok sih kalau melihat hari ini yang keluar asing ya, asingnya BK aja sini yang keluar. Kita lihat hari ini BK selain keluar di saham Bank Mandiri, keluar di mana aja? BK ya di Bank Mandiri aja nih sih paling banyak. Bank Mandiri, Brand, BBNI keluar, masuk di Telkom, Bank BRI. Jadi masih masuk juga sih di IHSG ya, ini untuk BK versi asing. Untuk besok sih kalau melihat polanya ya mungkin sideways ya, pantau aja area support resistennya ini, semoga aja sih bisa breakout untuk besok di atas 6500 ya, semoga aja bisa breakout.
Kalau belum bisa breakout ya hati-hati aja kalau koreksi ya, mending tunggu di dekat area support 6.300 atau 6.275. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat lebih detail yang market maker utamanya BK sih ya. BK-nya jualan, harga sahamnya gagal breakout. YU-nya masih cenderung trading. Ya mungkin akan seperti ini ya untuk pola Bank Mandiri besok. Jadi kalau gagal breakout tunggu aja di area support, kalau mau entry itu lebih aman sih. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan lihat saham BBNI yang hari ini juga masih belum bisa breakout ya, walaupun tadi masih dibuka hijau di awal market, cuman habis itu turun lagi. Ditutup surplus 0,40% ke level 5.000, untuk resistennya masih di 5.100. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BNI hari ini tanggal 17 Juli aslinya keluar lagi ini 42,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBNI tanggal 17 Juli yang keluar selain BK ada AK ya, BK-nya versi asing, AK-nya juga asing. Yang masuk untuk aslinya CC 40,7 M, nggak sebanyak asing keluar, jadi asingnya net sell, lokalnya net buy ya. Tapi yang menarik di sini sebagian retail keluar sih di saham BBNI ya, jadi semoga aja besok bisa breakout. Kalau nggak breakout kemungkinan sih ya ini masih akan sideways sedikit di bawah resistennya ya, semoga aja nggak turun lagi ke area support soalnya cukup dalam. Oke, mungkin untuk saham BBNI ini nunggu IHSG ya, kalau IHSG bagus bisa naik lagi ya, potensi BBNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BBCA juga bisa mulai rebound ya. Jadi lihat IHSG besok gimana di awal market. Kalau kita lihat coba untuk indeks hari ini gimana. Untuk indeks global, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau. Yang hijau nggak tinggi-tinggi banget, yang merah juga nggak ada yang dalam-dalam banget ya. Kita mungkin lihat aja nanti untuk indeks US-nya gimana ya, semoga aja bisa jadi sentimen bagus untuk IHSG besok. Oke, itu untuk indeks untuk Bank BNI ya. Pantau aja area 5.100 untuk besok, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau belum bisa breakout wait and see aja. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII. Hari ini naik ya, cuman belum tinggi-tinggi banget, naik 1,83% ke level 4.460. Masih berada di harga bottomnya ini. Mungkin nunggu sampai laporan kuartal 2 keluar ya, apalagi ini udah bulan Juli kan ya. Jadi ya mudah-mudahan setelah waktu dekat ya bisa rilis ya untuk laporan kuartal 2. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham ASII hari ini tanggal 17 Juli untuk aslinya sih masuk ya 70,1 M, lumayan banyak juga. Kalau lihat nilai transaksinya 200-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini yang akumulasi ada AK ya, AK versi asing akumulasi sebanyak 70,6 M, cukup banyak. Selain AK ada YU, BK yang juga masuk, cuman yang akumulasi ya ini AK versi asing ya. YU, YP, CC versi lokal keluar, jadi lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat di sini untuk saham ASII di harga saat ini valuasinya sering kita cek ya, itu cukup murah ya. Untuk saham sebesar ASI cuma dihargai dengan PBV 0,8 kali, 8,7. Jadi kalau mau entry untuk investasi sih ya semoga aja kalaupun turun itu resikonya nggak terlalu dalam ya. Support kuatnya di 4.300-an. Jadi kalau mau entry saat ini misal besok turun ya, kalau mau average down lagi tunggu di area support 4.300. Mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kemungkinan sampai nunggu ada sentimen bagus atau nunggu laporan kuartal 2-nya update ya, potensinya sideways di harga bottom ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ASI. Buat patokan aja support resistennya ya, supportnya ada di 4290, 4300, resistennya ada di 4560. Oke, itu untuk saham
ASI kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Telkom yang hari ini aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik cukup tinggi 4,80% ke area resistennya 3250 ya. Nguji area resisten lagi. Cuman tadi itu masih belum bisa breakout ya, walaupun sempat melewati resisten ke 3270 tapi close-nya di 3250 pas di area support. Semoga aja besok langsung hijau sih. Kalau langsung hijau target price-nya ke 3430-an. Kalau lihat polanya sih cukup bagus ya untuk Telkom ini. Naik koreksi turun, ini naik breakout ya. Ini koreksi turun, kalau bisa besok hijau ya ada potensi breakout ngejar 34 30 40 area sini. Target price selanjutnya untuk saham Telkom misal besok uptrend. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya untuk saham Telkom 245,8 M, dan kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Telkom tanggal 17 Juli ada BK ya, BK versi asing akumulasi 123,2 M. Selain BK, KZ, RX, CC, BB, YU versi asing ini juga masuk lumayan banyak. Dan kalau kita perhatikan masuknya asing hari ini, broker-broker asing di saham Telkom itu cenderung akumulasi ya, enggak cenderung trading lah, soalnya nilai transaksi dan netpay-nya enggak terlalu perbedaannya jauh. Yang keluar untuk asingnya ZPAK enggak sebanyak asing masuk, jadi asingnya netpay, lokalnya netsell, bagian retail juga ini pada keluar ya. Untuk besok mudah-mudahan aja bisa langsung hijau untuk saham Telkom. Untuk target price-nya di 3400-an. Kalau mau entry di harga saya juga belum terlalu telat ya, apalagi kalau kita lihat historinya, kalau menutup gap ya kemungkinan akan ke 3400-an untuk saham Telkom. Waktu itu tanggal 16 April ya, awal-awal pertengahan bulan April itu gap down-nya cukup lebar. Kalau mau nutup gap ya paling enggak ke 3400 untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau mulai uptrend ya ini sih untuk skenario-nya mungkin akan seperti ini, naik ya, mungkin sekiranya berat buat breakout di atas 3440 ya mending diamankan aja, takutnya koreksi nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah ya, mungkin polanya akan seperti ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Brand. Hari ini turun cukup dalam ya, 8% lebih ke level 7.775. Secara technical pun juga kurang bagus karena jebol support. Secara valuasi juga nggak terlalu bagus karena cukup mahal ya di harga saat ini. Jadi ya buat teman-teman yang nekat buat masuk di saham Brand, saran saya sih jangan ragu buat diantisipasi ya kalau harganya nggak sesuai prediksi. Takutnya kalau nyangkut harganya turun-turun terus ya ngeri ya di harga 7 ribuan. Bukan masalah di harga 7 ribuan sih, cuman di valuasi yang cukup mahal itu agak ngeri kalau nyangkut di suatu saham ya dengan valuasi yang mahal. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand hari ini yang keluar ada asing cukup banyak 104 M-an ya. Apakah BK lagi yang keluar? Untuk Brand hari ini tanggal 17 yang keluar untuk asingnya BK lagi. Ini bahkan keluarnya cukup banyak ya, 86,7. KZ juga 100% jualan, TP versi asing juga 100% jualan. BK juga ini cenderung distribusi ya, nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Jadi untuk Brand hari ini didistribusi oleh asing dan khususnya BK ini ya, kalau BK-nya keluar terus dan yang nampung YP, PD, YU, XI ya, retailnya masuk di saham Brand di harga atas ini nggak tahu ini pertimbangannya apa ya. Kalau untuk trading pun juga ya ini hati-hati kalau udah mulai bearish ya, ini kan candlenya merah-merah terus. Mungkin kalau mau nunggu ada technical rebound untuk besok, kalau masih merah pantau aja area supportnya ini 7075 ya. Semoga aja kalau masih merah ya ada potensi mantul sih, semoga aja. Cuman kalau masih
jualan BK versi asing ya hati-hati aja kalau jebol di bawah 7.000 ya, bisa ke 5 ribuan lagi. Hati-hati aja untuk teman-teman yang mau entry atau udah punya posisi di saham brand ya. Saran saya sih pasang antisipasi aja ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harga saat ini secara valuasi masih agak mengkhawatirkan ya. Valuasinya cukup mahal, dihargai dengan PBV 138 kali loh ya, 138 kali. Kalau kita lihat rasio utangnya juga, utangnya cukup gede loh untuk saham brand, 600-an% ya. Ya waktu awal-awal IPO kalau nggak salah 1000-an atau berapa ya, ya ini udah mulai teratasi sih. Cuman sama aja dihargai dengan valuasi segini mahalnya, entry di saat ini kalau nyangkut itu agak mengkhawatirkan ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang suka atau trading di saham brand. Buat patokan supportnya di 7.075 dan resistennya di 8.000, ini udah jadi resisten brand. Oke, itu untuk saham brand ya. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih merah untuk besok. Kalaupun naik, kalau belum bisa breakout di atas 8.050 ya mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan lihat saham Goto ya. Hari ini tadi sempat naik sampai ke 52, bahkan ini close-nya di 51. Jadi Goto bangun, walaupun nggak tahu ini mau tidur lagi atau enggak ya. Coba kita lihat siapa yang hari ini naikin saham Goto. Aslinya sih keluar ya, tapi cukup liquid, cukup ramai, lumayan lah, 467 M ya. Aslinya keluar 87,3. Kalau kita lihat lebih detail untuk Goto hari ini yang jadi market maker utamanya YU sama MG. YU-nya masih net buy, MG-nya masih net buy, AK-nya juga masih net buy. YU masih net buy cukup banyak, 95M, dan AVGB-nya untuk YU ada di 50, MG AK 51 AVGB-nya ya. Jadi untuk MG AK-nya BEP, YU-nya floating profit ya. Semoga aja besok di HK dulu untuk Goto ya. Jadi harga sahamnya sempat naik di awal market, tapi ya amannya untuk scalping sih, masih untuk scalping ya. Sebagian retail juga ini pada keluar, jadi mudah-mudahan aja untuk besok Goto masih bisa naik lagi ya. Cuman ya masih ya perlu hati-hati juga sih kalau tidak lagi di 50, jadi amannya untuk scalping lah, untuk scalping. Dan kalaupun mau entry di harga 51, bisa entry ini di angka 51 ya, pasang. Kalau mau diantisipasi pasang stop loss ya. Stop loss apa ya? Ya mungkin pasang trailing stop di harga 50 ya, kalau nggak mau nunggu waktu atau nggak mau rugi waktu, misal Goto tidak lagi di 50. Tapi untuk besok sih kemungkinan ya, kalau ini hanya sekilas saja melihat transaksi hari ini, market makernya masih pada net buy ini YU, kemudian MG, AK masih pada net buy, lumayan banyak lagi ya untuk YU. Mudah-mudahan masih bisa naik dulu di awal market ya, mudah-mudahan, tapi kita lihat saja besok. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk resistennya cukup tinggi di 59 ya, cukup tinggi ini. Kalau misal besok bisa ke 59 digoreng, siapa tahu kan ada yang goreng sampai ke level itu. Profitnya udah banyak ini kalau berani entry di 51, cuman resikonya ya kalau tidur lagi di 50. Nah, untuk antisipasi, misal dapat di harga 51 harganya naik ke 52 ya pasang sell aja kalau harganya kembali lagi ke 50 ya, maksudnya pasang antriannya, jadi ya bisa match lah kalau ke 50. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BRPT. Hari ini juga turun ya, brand turun, BRPT turun. BRPT turun 3,65% ke level 1055. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 17 Juli asingnya net buy, cuman nggak terlalu banyak, 1,8 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRPT hari ini tanggal 17 Juli, yang masuk sama yang close sebenarnya nggak beda jauh ya. Di market maker utamanya ada YP, AK, keduanya masih net buy sih hari ini di saham BRPT.
Untuk besok ya mungkin lihat saham-saham yang jenis ya seperti cuan. Dan kalau mereka merah ya hati-hati aja untuk sampai RPT ada potensi merah. Dan supportnya ya balik lagi di 870-an. Jadi kalau mau entry secara technical pun amannya nunggu konfirmasi breakout lagi di atas 1130. 1130 ini resistennya ya untuk saat ini BRPT. Untuk besok mungkin di awal market mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini naik ya, tadi lumayan tinggi sempat 3% lebih. Secara technical berhasil breakout ya. Jadi kalau misal besok hijau target price-nya ke 1425, ini resisten selanjutnya untuk saham Antam. Di harga saat ini secara valuasi menarik ya, secara technical history juga udah di harga bottom, di harga bawah. Jadi kalau mau untuk jangka panjang investasi ya lumayan berani untuk masuk di saham Telkom ya, tapi kembali lagi disclaimer. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini TLKM aslinya sih kok Telkom Antam ya. Sorry, bukan Telkom, Antam. Hari ini aslinya masuk 15,1 M ya untuk saham Antam. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Antam hari ini tanggal 17 Juli untuk saham Antam yang masuk asing BK AKU versi asing masuk belum terlalu banyak tapi udah bisa naik lumayan tinggi ya, apalagi kalau aslinya masuk banyak ya nggak menutup kemungkinan bisa terbang ini untuk saham Antam ya, apalagi di harga 1300-an ya, cukup menarik ya, potensi buat ke 2000-an itu masih sangat mungkin ya, apalagi kalau pendapatan Antam di laporan-laporan berikutnya cukup bagus. Kalau di harga saat ini valuasinya juga masih cukup menarik ya, jarang-jarang untuk saham Antam dihargai dengan PBV 1 kali lebih dikit. Dividend yieldnya juga lumayan tinggi ya, karena harganya udah turun cukup dalam kan otomatis yieldnya juga naik. Apalagi ini ya, harga emas kan lagi tinggi-tingginya ya, tapi kok profitnya nggak naik-naik ini. Jadi ya mungkin untuk jangka panjang disclaimer kalau mau entry, kalau mau antisipasi pun ya di mana ya? Support tertekannya sih di 1365 ya. Cuman kalaupun jebol di bawah 1365 ya mending di hold aja sih untuk saham seperti Antam ya. Kemungkinan juga nanti bisa rebound naik lagi. Menurut saya sih seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Untuk besok sih mudah-mudahan bisa hijau, ngejar resistennya di 1425. Ini resistennya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BSBK yang hari ini digoreng lagi, naik cukup tinggi. 22% ke level 94 ya, tadi open gap atas dikit, turun dikit, kemudian langsung ngegas naik. Kalau kita lihat market-makernya siapa, apakah masih YP? Kalau kita lihat di sini untuk BSBK. Hari ini tanggal 17 secara keseluruhan ya masih YP sama YP sih ya. Netbuy 1,3 M, ZP juga Netbuy ini 1,2 M. Secara keseluruhan sih sebenarnya kurang bagus ya, kan ada yang distribusi yaitu PD 5,2 M yang nampung EP. Ya transaksi hari ini sih amannya untuk scalping aja ya untuk saham BSBK ini. Kalau untuk swing terlalu beresiko. Kalau buat teman-teman yang mau entry udah floating profit di atas 3-5% itu mending diamankan aja. Untuk besok sih mudah-mudahan masih bisa naik ya di awal market. Kalaupun turun pantau aja area supportnya di mana ya. Di sini market maker utamanya ZP, YP, keduanya VGP-nya di 8077. 8077. Floating profitnya lumayan tinggi-tinggi ya. Jadi hati-hati aja kalau tiba-tiba mereka taking profit ya, bisa-bisa turun. Ini untuk sampai SPK waktu awal IPO itu digoreng ya, cukup rame, volatilitasnya cukup tinggi. Ini 2 hari terakhir udah mau mulai nih. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, coba ya kita cek dari bulan lalu ketika harganya belum seramai ini. Bulan lalu, bulan Juli ya, Juni. Cek dari awal bulan Juni. Iya masih ini sih ya.
masih belum ada yang akumulasi banyak ya. Cuman kalau mau entry untuk scalping yang menarik untuk sampai SPK ya, cukup volatile. Pantau aja kalau turun area 80.77 ya, antara 80 aja sih. Ya ini supportnya ya berarti. Ya lihat bid overnya kalau mau trading. Oke, itu untuk saham BSBK, mudah-mudahan masih bisa naik ya di awal market. Kalau kita coba cari kira-kira target price-nya ke level berapa, misal besok masih naik untuk saham BSBK ya. Kalau naik resistennya di 112 cukup tinggi, tapi kalau merah jebol di bawah, nggak bisa naik lagi di bawah 94, ya udah mending wait and see atau diantisipasi aja buat teman-teman yang udah terlanjur masuk ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita akan cek saham ISEA ya. ISEA di hari ini ya, kesekian IPO naik lumayan tinggi 13,23%. Kalau kita cek siapa yang masuk, apakah masih CP, IS. Hari ini tanggal ini kalau kita cek dari awal IPO sih CP ya yang pegang peran paling banyak, dan yang jadi market maker utama juga CP. Jadi kalau hari ini CP-nya masuk ya, mudah-mudahan besok masih dinaikkan dulu di awal market. Untuk hari ini CP-nya masih masuk ini 4,3 M ya, dan yang jadi market maker utamanya juga masih CP. KI bahkan masuk 6,7 M, dan KI ini lumayan ya, nilai transaksinya cukup banyak. Jadi kedua broker ini yang jaga harga untuk saham ISEA hari ini. Yang keluar ada XA, PD, YP ya. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini kayaknya masih ada potensi naik ya di awal market. Untuk resistennya ya di harga tertinggi ini ya, di angka 470-an, 400 sampai 498 ya, area sini sih. Ya ini area resistennya ya untuk saham ISA. Jadi buat teman-teman yang mau trading misal besok naik ya, ya ini target price-nya sekiranya di zona area ini antara 470-an ke atas. Berat buat breakout lagi atau udah floating profit lumayan, mending diamankan. Nanti kalaupun berhasil breakout ya disclaimer kalau mau entry lagi untuk scalping ya, amannya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ISEA.